Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang peralatan pemadam kebakaran. Kelompok kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama, Desiana dengan NIM J3T419506. Rahman Fauzi dengan NIM J3T419514. Ririn Ika Primadani dengan NIM J3T419515 dan Triwinarti dengan NIM J3T419619. Berikut adalah jenis-jenis alat pemadam kebakaran. Yang pertama ada APAR atau alat pemadam api ringan. Untuk penjelasannya akan dijelaskan lebih lanjut di slide selanjutnya. Yang kedua ada alat pemadam api termatik. Yaitu merupakan alat pemadam api otomatis. Termatik sistem ini terpasang secara modulair yang terdapat di plafon. Pemasangan dan banyaknya modul dapat disesuaikan dengan ukuran dan kebutuhan ruangan yang akan dilindungi. Alat pemadam api otomatis ini akan berfungsi apabila jika ada asap atau adanya api yang menyala dan terdeteksi oleh sensor. Alat pemadam api otomatis yang terpasang dalam suatu ruangan akan berfungsi secara bersamaan dikarenakan pada ujung sprinkler untuk alat ini sudah dilengkapi dengan aktuator yang merupakan sistem elektronik. Alat ini memiliki fungsi sebagai termatik yang artinya bila adanya kegagalan fungsi elektronik maka akan tetap bekerja dari panas temperatur plus minus 60 derajat Celcius. Yang ketiga, alat pemadam api portable. Merupakan alat pemadam api yang dapat dengan mudah dibawa dan dioperasikan oleh siapa saja. Salah satu contohnya adalah fire stop atau alat pemadam api mini portable. Alat pemadam api fire stop dapat digunakan untuk memadamkan api kecil. Umumnya, alat pemadam api portable memiliki berat 1-2 kg dan hanya dapat digunakan sekali pakai atau tidak dapat diisi ulang kembali. Selanjutnya adalah alat pemadam api berat atau biasa juga disebut roley yang memiliki roda, yaitu alat pemadam api yang dilengkapi dengan regulator yang berfungsi untuk mengatur tekanan dari gas CO2 atau N2. Alat pemadam api ini umumnya ditempatkan di area pengisian bahan bakar. Untuk tabung pemadam api memiliki berat dari 20-80 kg dan harus dioperasikan oleh 2 orang atau lebih. Khusus bagi alat pemadam api yang memiliki isi karbon dioksida memiliki ukuran berat 9-45 kg. Yang terakhir adalah hidran. Merupakan alat pemadam api yang berfungsi sebagai sumber air untuk memadamkan api saat terjadinya kebakaran. Umumnya hidran terletak di area tertentu di trotoar. Hidran memiliki bentuk standar dan memiliki tanda khusus untuk setiap hidran. Berikut adalah contoh-contoh alat pemadam api. Yang pertama adalah hidran yang biasa ditempatkan di jalan. Kemudian ada alat pemadam api portable yang praktis dibawa kemanapun. Kemudian ada alat pemadam api tematik yang ditempatkan di dalam ruangan. Dan kemudian ada alat pemadam api berat atau troli yang biasanya ditempatkan di tempat-tempat tertentu. Selanjutnya APAR atau alat pemadam api ringan. Disebut juga dengan fire extinguisher, adalah alat yang digunakan untuk memadamkan api atau mengendalikan kebakaran kecil. Umumnya berbentuk tabung dan diisikan dengan bahan pemadam api yang bertekanan tinggi. APAR ini merupakan peralatan wajib yang harus dilengkapi oleh setiap perusahaan maupun perkebunan. Berikut merupakan jenis-jenis APAR. Yang pertama ada APAR air atau water, jenis APAR yang diisikan oleh air dengan tekanan tinggi. Kemudian ada alat pemadam api busa atau foam.
terdiri dari bahan kimia yang dapat berbentuk busa. Kemudian ada berbentuk serbuk kimia atau dry chemical powder, terbentuk dari serbuk kering kimia yang merupakan kombinasi dari monoamonium dan amonium sulfate. Kemudian ada karbon dioksida atau CO2 menggunakan karbon dioksida sebagai pemadam kebakarannya. Kemudian ada alat pemadam api berbentuk fire blanket. Alat pemadam api jenis air water. Apar jenis ini merupakan jenis apar yang paling ekonomis, cocok untuk memadamkan api yang dikarenakan oleh bahan-bahan padat non-logam seperti kertas, kain, karet, plastik, dan lain sebagainya. Tetapi akan sangat berbahaya jika dipergunakan pada kebakaran yang dikarenakan instalasi listrik yang bertegangan atau kebakaran kelas C. Selanjutnya ada alat pemadam api jenis busa atau foam. Busa AFFF atau aqueous film forming foam yang disembur keluar akan menutupi bahan yang terbakar sehingga oksigen tidak dapat masuk untuk proses kebakaran. Apar jenis busa AFFF ini efektif untuk memadamkan api yang ditimbulkan oleh bahan-bahan padat non-logam seperti kertas, kain, karet, dan lain sebagainya, atau kebakaran kelas A, serta kebakaran yang dikarenakan oleh bahan-bahan cair yang mudah terbakar seperti minyak, alkohol, solvent, dan lain sebagainya, atau kebakaran jenis B. Selanjutnya, apar jenis karbon dioksida atau CO2. Apar karbon dioksida ini sangat cocok untuk kebakaran kelas B atau bahan cair yang mudah terbakar dan kelas C atau instalasi listrik yang bertegangan. Selanjutnya ada alat pemadam api serbuk kimia atau dry chemical powder. Serbuk kering kimia yang dikeluarkan akan menyelimuti bahan yang terbakar, sehingga memisahkan oksigen yang merupakan unsur penting terjadinya kebakaran. Apar jenis dry chemical powder ini merupakan alat pemadam api yang serbaguna, karena efektif untuk memadamkan kebakaran di hampir semua kelas kebakaran seperti kelas A, B, dan C. Apar jenis dry chemical powder tidak disarankan untuk digunakan dalam industri, karena akan mengotori dan merusak peralatan produksi di sekitarnya. Apar dry chemical powder umumnya digunakan pada mobil. Selanjutnya ada alat pemadam api fire blanket. Bentuk sederhana dan ringan dengan berat rata-rata di bawah 1 kg. Alat yang bekerja dengan prinsip menghentikan pasokan oksigen pada api ini memiliki ketahanan panas sampai 700 derajat Celcius. Cara menggunakan fire blanket cukup sederhana, yaitu menutupi api yang hendak dipadamkan. Kemudian ada pun cara menggunakan apar. Yang pertama yaitu tarik pin pengaman atau safety pin pada apar. Kemudian arahkan nozzle atau pangkal selang ke sumber api di area kebakaran. Yang ketiga, tekan pemicu untuk menyemprot. Yang keempat, ayunkan ke seluruh sumber api area kebakaran. Sekian presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.